duduk. Aduh, nah beneran nih kok. Pas datang pengen nanya. Jadi gini kok, kita kan sebenarnya tahu ya hubungan sama Tuhan itu kan kayaknya penting. Bukan kayaknya, malah penting banget gitu. Itulah yang utama gitu. Nah, gimana sih harusnya hubungan kita sama Tuhan teh? Ya jadi gini, banyak orang tuh salah ya. Jadi ngebayangin hubungan sama Tuhan tuh sesuatu yang kayak abstrak gitu, sesuatu yang kayak cuman saya punya hubungan sama Tuhan, sesuatu yang kayak dirasa. Padahal sebetulnya enggak. Tuhan itu udah menggambarkan hubungan antara kita sama Tuhan. Yang kita sama-sama tahu dulu udah rusak hubungan itu, terus Tuhan pulihin lagi hubungan itu. Nah, kalau kita baca di Alkitab tuh kan paling enggak ada tiga tipe hubungan lah yang kita bisa belajar dari situ. Yang pertama, kita belajar bagaimana Tuhan menggambarkan dirinya dia Bapa, kita anak. Dan Tuhan pengen pulih hubungan itu. Karena dia memang harusnya Bapa kita. Tapi banyak orang kan karena dosa dan yang dosa Adam dan Hawa dan sebagainya itu kan membuat manusia terpisah. Itu yang disebut maut kan, terpisah selamanya. Sehingga ketika Tuhan bawa kita kepada keselamatan, artinya dia bawa kita kembali kepada hubungan. Nah, hubungannya apa? Hubungannya itu Bapa dan anak salah satunya. Nah, Bapak dan anak, terus udah gitu kita juga belajar yang berikutnya adalah tentang suami dan istri. Ya kan? Itulah cara Tuhan menggambarkan hubungan kita gitu. Jadi Tuhan memulihkan itu. Nah, yang ketiga ini adalah antara Tuhan dan hamba. Itulah tipe hubungannya. Jadi sebenarnya bisa dibilang hubungan sama Tuhan tuh gak abstrak. Bapak dan anak sebenarnya juga menggambarkan apa sih? Dia itu menggambarkan bahwa kita tuh jadi bisa percaya sama dia gitu. Itu gitu. Jadi orang selalu pikir, gimana sih saya punya hubungan sama Tuhan? Nah, untuk kita tahu kayak apa sih hubungan sama kita, nah kita lihat percaya kita sejauh mana. Karena banyak orang gak punya si percaya itunya gitu. Jadi akhirnya hubungan tuh kayak yang saya bilang tadi, abstrak. Mungkin kita ngerasa kita punya hubungan tapi kita gak punya percaya. Nah, waktu kita gak punya percaya, berarti kita gak punya hubungan sama Tuhan gitu. Nah, yang tadi yang suami sama istri itu gambaran dari apa? Itu gambaran dari keintiman. Tuhan gak ada hubungan di muka bumi ini yang paling intim selain hubungan suami dan istri, ya. Nah, sehingga dalam hubungan yang bersatunya itu, Tuhan tuh pengen kita sama dia tuh emang deket gitu. Emang dia sama kita tuh satu pikiran, satu keinginan, satu kehendak. Itu tuh gambarannya gitu. Satu keintiman yang Tuhan pengen dari hubungan. Nah, yang tadi tentang Tuhan dan hamba ini. Nah, ini yang mungkin lebih banyak orang suka kebingungan. Karena kalau kita ngomong, deket sama Tuhan, kita kayak lebih relate lah gitu. Tapi kalau Tuhan dan hamba ini yang seringkali kita gak tahu gitu. Bahwa sebenarnya kita adalah hamba dan dia adalah Tuhan. Nah, ini kelihatan dari mana? Kelihatan dari pendudukan diri kita. Ketaatan kita sama Tuhan. Jadi artinya kalau kita mau bilang, saya punya hubungan sama Tuhan apa enggak? Salah satu cara kita ngelihat adalah itu sebetulnya. Punya gak kita percaya sama Tuhan? Berani gak kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan? Tenang gak kita waktu kita ngerasa ada banyak hal di hidup kita yang kayaknya gak bisa bikin tenang, tapi kita bisa tenang karena Tuhan. Itu dari situ kita tahu itu dia hubungan, karena itu yang Tuhan pengen. Terus soal tadi suami istri, kedekatan gitu, kedekatan kita sama Tuhan, gak ada yang lain yang lebih dekat yang bikin kita bahagia selain kita sama Tuhan. Nah, yang tadi satu lagi, ini soal bagaimana kita memang jadi hambanya dia. Artinya kita tadinya gak bisa beribadah karena keselamatan kan gambarannya tadinya kita tadinya diperbudak sama Mesir, betul nggak? Bangsa Israel diperbudak Mesir itu gambaran dari kita diperbudak dunia. Lalu Tuhan menyelamatkan bahwa kita keluar masuk kepada hubungan. Nah, hubungan yang Tuhan mau bawa ke kita adalah itu gitu, bahwa dia Tuhan, kita hamba. Sehingga akhirnya kita beribadah atau mengabdikan hidup kita sama Tuhan. Nah, seringkali ini yang mungkin orang suka salah kali ya. Jadi memulai hubungan itu cuma sebatas kayak ya oke lah gitu. Kita ngawang-ngawang, kita nggak tahu apa itu hubungan sama Tuhan. Perlu hubungan sama Tuhan tuh dalam gitu. Dari situ kita sebenarnya bisa dapat gambarannya gitu sih. Gitu kurang lebih jelas nggak? Ya selama ini soal kan seperti abstrak kan kok. Jadi dengan penjelasan Koko ini ya jadi lebih jelas gitu bahwa memang Tuhan menginginkan satu hubungan yang begitu intimnya sampai dia mengibaratkan dengan 3 posisi itu. Iya betul gitu. Wah makin jelas nih kok. Mau nanya nih kok. Gimana? Terus gimana cara memulai hubungan sama Tuhan teh kayak gimana gitu? Nah seperti yang tadi dibilang juga ya bahwa gambaran dari kita kalau kita ngelihat hubungan ini kan rusak sebetulnya ketika manusia jatuh dalam dosa teh. Karena aslinya kita diciptakan dalam hubungan ya di Taman Eden. Tapi itu rusak waktu manusia jatuh dalam dosa karena keputusan dia, keinginan dia. Nah ini rusaklah si hubungan. Nah untuk pulihnya lagi nomor 1 harus ada penebusan. Itu makanya kenapa kita harus hanya bisa lewat satu pintu yang namanya Yesus. Atau dalam bahasa aslinya kita nyebut nama aslinya adalah Yesua sebetulnya. Itu pintunya. Harus lewat situ, gak ada pintu lain. Itu yang memulai, awal mulanya dimana kita bisa masuk kepada hubungan. Gak ada itu ya gak bisa. Itu makanya harus ada penebusan. Makanya Tuhan menggambarkan
bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menebus mereka gitu. Nah itu penebusan, itu titik awal mulanya lah. Nah yang sering orang salah itu berikutnya. Orang banyak ngerti yang soal ini. Oh betul, saya untuk mulai suatu hubungan saya harus terima Yesua dulu misalnya gitu kan, kita kayak oh saya ngerti. Nah tapi masalahnya tuh gini, setelah kita diselamatkan, setelah Tuhan buka jalan nih supaya kita bisa masuk pada hubungan, ada satu yang namanya ikat janji. Itu dia baru kita bisa punya yang namanya hubungan. Nah seringkali kita nggak ikat janji sama Tuhan. Kita cuma sekedar iya saya maulah sama Tuhan karena di pikirannya kan Tuhan bakal bawa saya ke surga sama neraka. Atau maksudnya ngelepasin kita dari neraka bawa kita ke surga. Kita bayangannya itu. Jadi kita akhirnya mikir, wah kayaknya oke lah kalau cuma begitu saya mau. Padahal enggak. Ini soal balik lagi tadi. Ini benar-benar kayak kita masuk lagi ke satu hubungan yang nggak bisa nanti dirasain nih dari sekarang. Dari sekarang kita bisa masuk kepada hubungan itu. Dan itu indahnya dari keselamatan sebetulnya. Tuhan bawa kita kepada hubungan. Nah, si hubungan ini tuh tadi diawali dengan yang namanya ikat janji. Nah, ikat janjinya gambarannya gimana? Nah, ikat janji gambarannya adalah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka udah ngelewat banyak mujizat, mereka masuk ke sana, lalu Tuhan memberikan yang namanya 10 perintah Allah di sana. Atau kalau kita bahasakan yang lebih ini, Torah. Karena 10 perintah ini kan cuma gambaran dari 10, tapi sebenarnya perintahnya kan gak cuma 10. Tapi bagaimana Tuhan akhirnya ikat janji sama umatnya, kita akhirnya diangkat jadi umatnya dengan cara itu. Nah, seringkali kan kita akhirnya mikir, oh ya udah saya mau ikut Tuhan, mau percaya Yesus karena berpikirnya yang penting saya bisa masuk surga. Padahal enggak, Tuhan pengen bikin bahwa kita jadi umatnya dia, yang punya hubungan sama dia. Lewat apa? Nah lewat itu perintah-perintah dia, kita dibawa masuk ke sana. Karena gini, orang suka salahnya kan bahwa perintah itu dipikirnya hanya ya udahlah yang penting saya lakuin supaya saya bisa masuk surga. Padahal bukan sebenarnya. Perintah yang Tuhan kasih itu ada 2 sebenarnya. Ya ada banyak sih, tapi minimal ada 2 yang kita bisa belajar. 1, kita belajar bagaimananya hidup di dalam keselamatan, hidup dalam hubungan sama Tuhan. Karena ketika kita tadinya di Mesir atau ada di dunia, kita nggak tahu gimana sih caranya hidup. Sehingga Tuhan harus kasih ulang, kayak gini nih caranya hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar siapa Tuhan di situ. Nah itu yang akan menguatkan kita dalam hubungan gitu. Karena kan kita nggak tahu kan, nggak tahu Tuhan itu seperti apa. Kita akhirnya gimana cara saya belajar mengenal Tuhan. Nah Tuhan bawa itu di dalam bentuk yang perintah, tapi sebenarnya lebih jauh daripada sekedar perintah. Tuhan pengen bawa yang lebih dalam. Tuhan pengen memperkenalkan pribadinya gitu ya. Kurang lebih gitu jelas ya. Saya sih mikirnya kalau punya hubungan sama Tuhan berarti kita pasti saat teduh gitu ya, baca Alkitab, doa kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya kita nggak saat teduh tuh, kalau kita nggak saat teduh kira-kira dosa nggak di mata Tuhan gitu? Gini, saat teduh itu sesuatu yang penting di dalam kita di dalam hubungan kita sama Tuhan. Sesuatu yang penting. Kenapa? Karena itu kan gini, sama dengan kalau misalnya kan tadi penggambarnya salah satunya kan suami dan istri nih. Iya. Gimana ceritanya ada suami sama istri terus gak punya waktu gitu, bener nggak? Atau gini, ada lagi yang satu menganggap bahwa ketemu Tuhan tuh kayak bayar harga gitu, kan aneh kan, bener nggak sih? Jadi intinya saat teduh penting, tapi kita nggak boleh melihat itu sebagai sesuatu yang kayak ya udah deh saya bayar harga lah. Karena Tuhan udah nyelamatin saya deh, ya udah saya bayar harga, saya saat teduh. Nah, itu justru sebagai waktu yang harusnya jadi kenikmatan buat kita, benar nggak sih? Dimana kita ketemu sama Tuhan, tadinya nggak bisa, tadinya kita boro-boro mau mendekat sama Dia, mau tahu Dia, nggak tahu kita. Tapi sekarang dibuka jalannya, jadi seharusnya itu sesuatu yang kita bisa nikmati, gitu. Nah, pentingnya di situ sebenarnya ini lebih kepada kita ngabisin waktu bersama sama Tuhan, kita makin kenal, dan yang paling utama ini sebenarnya salah satunya adalah karena gini, orang bilang kan kenapa saat teduh penting gitu ya. Sebenarnya kan salah satunya adalah karena tempat saat teduh adalah tempat di mana Tuhan juga salah satunya memurnikan kita, ngasih tahu kita yang salah. Sehingga gini orang bilang, dosa nggak sih nggak saat teduh? Sebenarnya bukan dosa nggak saat teduh ya, tapi nggak saat teduh bisa bawa kita berdosa karena dengan kita nggak saat teduh kita nggak tahu yang salah di hidup kita apa. Ketika kita nggak datang sama Tuhan, dari mana kita tahu? Karena kita kan dengan pikiran lama kita, kita mikir oh ini baik-baik aja kok yang saya lakuin, tapi ternyata setelah kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita tahu, ternyata itu salah. Ini kan nggak bisa kalau maksudnya ya balik lagi itu yang Tuhan pengen gitu. Ketika kita di dalam hubungan sama Dia bicara sama kita, ngasih tahu kita, ini kamu cara hidup kamu salah. Sehingga akhirnya kita nggak lakuin lagi dan akhirnya kita menikmati hubungan yang lebih dalam sama Tuhan. Jadi bukan kalau saya nggak saat teduh nanti saya jadi dosa, saya berdosa karena saya nggak saat teduh. Sebenarnya bukan itu sih titiknya ya. Tuhan nggak kepengen gitu karena yang Tuhan kejar apa sih? Yang Tuhan kejar kan sebetulnya kan hati ya. Sebenarnya balik lagi ya Tuhan pengen kan hubungan gitu. Nah makanya ketika kita diselamatkan, kita masuk kepada hubungan,
ya memang rasanya sangat wajar ketika kita akhirnya jadi ya kayak naturalnya gitu, kita kayak jadi pengen ketemu, bener gak sih? Kayak refleks kita gitu. Bayangin tadinya kita bisa dibilang musuhnya Tuhan, satu kali kita berdamai gitu. Nah waktu berdamai kan kita masih pengen dong gitu duduk bareng, pengen tahu dia, pengen kenal dia. Nah itu yang wajarnya dalam satu hubungan gitu sih, gitu. Tapi kan biasanya kayak saat teduh rajin, tapi teh hidupnya nggak berubah gitu, masih tetap sama. Nah itu berarti nggak masuk dalam hubungan itu dong. Iya sih bisa dibilang gitu ya, karena kan tujuan bukan tujuan ya, maksudnya salah satu cara Tuhan bawa kita kepada hubungan adalah kita harus dibersihin sebetulnya. Karena kita harus bayangin gini, dia begitu kudusnya dan dia tuh udah tanda kutip dia udah sangat merendahkan dan mengecilkan dirinya supaya kita bisa kenal dia, kebayangnya, karena dia terlalu besar sosoknya. Dia harus ngecilin dirinya, dan ketika dia ngecilin dirinya, kita harus dibawa ke tempatnya dia gitu. Ya, karena dia sangat kudus. Kayak gini aja. Kalau misalnya saya nikah sama Ina, terus Ina tuh penyuka kebersihan. Begitu saya jorok kan jadi gak bisa gitu, mau deket gak bisa karena dia begitu suka sama bersih gitu. Nah sama gambarannya kayak gitu, karena Tuhannya begitu bersih itu. Makanya kenapa pasti ketika kita saat teduh tuh yang nomor satu lah, yang dibilang yang paling utama adalah kita tahu apa yang salah di hidup kita. Karena seringkali kita saat teduh tuh cuma sekedar ya udah duduk deh, kan Tuhan suruh kita, ya udah kita duduk. Tapi kita tuh bahkan nggak tahu gitu salahnya kita di mana, apa yang harus diperbaiki. Padahal poin dari hubungan kita sama Tuhan tuh itu sebetulnya. Karena dia kudus dan dia terang, sehingga ketika di dalam hidup kita ada yang gelap, Tuhan akan bukain itu. Yang ini gelap nih, tinggalin yang ini. Nah di situ asiknya hubungan sama Tuhan gitu sih, gitu. Ramai juga nih. Minum dulu kok. Oh iya. Makan. Kenapa orang bisa kejebak ke legalitas? Kuncinya satu kan, karena dia cuma peduli dirinya gitu. Dia nggak peduli Tuhan gitu. Mau ngelakuin semua yang rohani, tapi tujuannya itu bukan Tuhan gitu. Supaya kitanya ngerasa tenang. Udah doa, jadi tenang. Udah ke gereja misalnya, jadi tenang. Udah baca Alkitab, rasanya kayak udah nyelesain tugas. Udah bukan itu poinnya gitu.